Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus selalu berupaya membuat hidup ini berkah. Artinya hidup berkah adalah bahwa hidup kita selalu dekat dengan kebaikan, dekat dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu bisa mencari bekal akhirat, fokus kepada tempat tinggal kita yang abadi, yaitu akhirat atau surga. Yang penting bagi seorang muslim bukan hidup enak, tetapi hidup berkah. Karena hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah dan mencari bekal akhirat. Jadi tolong diluruskan persepsi kita selama ini bahwa kita harus hidup sukses. Tidak begitu cita-cita seorang muslim. Tidak seperti itu cita-cita umat Nabi Muhammad SAW. Dambaan setiap muslim yang baik, umat Nabi alaihissalam yang sejati adalah mendambakan hidup yang berkah. Karena sukses belum tentu berkah. Sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat, karena sukses di dunia bersifat relatif. Sukses yang sungguhnya adalah di akhirat, yaitu diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita harus selalu berupaya menjadikan hidup kita berkah. Bagaimana hidup ini berkah? Tidak ada satu detik pun dari waktu dan umur kita kecuali untuk bersyukur kepada Allah. Cara untuk membuat hidup ini berkah adalah bersyukur kepada Allah. Dan serentak kita harus lakukan bersyukur dengan hati kita. Bagaimana caranya dengan hati kita bersyukur? Pastikan hati ini lebih mencintai Allah daripada keluarga kita. Bukan hanya terkait dengan halal haram, tapi hati ini yang menghancurkan keberkahan. Hati ini hanya untuk Allah, para jemaah. Allah selama kita di dunia, yang Allah lihat hanya hati. Jadi pastikan hati ini hanya untuk Allah. Dari mana kita tahu bahwa hati ini hanya untuk Allah, hanya untuk mencintai Allah? Setiap kita menghadap Allah dengan melalui salat, melalui baca Quran, melalui doa, hati ini tersentuh, terenyuh, dan terobati rasa rindu kepada Allah. Makanya orang-orang yang cinta Allah, dia mudah menangis. Kenikmatannya berada pada salat. Wallahi tidak ada yang lebih nikmat bagi seorang muslim yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ketika dia mengerjakan salat. Kemudian mudah menangis ketika baca Quran, ketika berdoa. Jaga keberkahan hidup dengan bersyukur, dengan selalu menjaga lisan. Jaga lisan, pastikan tutur katanya, ucapannya baik. Terutama selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, bertahmid, beristighfar,
dan lain sebagainya. Dan pastikan hidup ini berkah dengan selalu beramal yang sesuai dengan contoh Nabi SAW dan dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal itu tolong dijaga dan perhatikan. Jaga hati agar lebih mencintai Allah. Jaga lisan dari segala ucapan yang tidak baik. Pastikan untuk selalu bertahmid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal yang kita kerjakan di dalam rumah, di luar rumah, dalam ibadah, muamalat, semuanya dikerjakan karena Allah, ikhlas karena Allah, dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin semua yang hadir di sini sudah hafal surah Al-Asr. Bahkan surah Al-Asr adalah salah satu surah favorit dalam sholat kita. Kenapa? Karena pendeknya surah ini. Surah ini hanya terdiri dari 3 ayat, ya. Tetapi masalahnya, apakah kita memahami kandungan dan makna dari surah Al-Asr ini? Bagi yang belum memahami kandungan dan makna dari surah Al-Asr dan juga belum menangkap pesan yang Allah sampaikan melalui surah ini, mari kita manfaatkan kesempatan yang mulia ini untuk mengkaji lebih mendalam tafsir surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah ciri khasnya adalah lebih menekankan masalah hati, lebih berfokus kepada hal yang bersifat menata hati. Jadi kalau kita ingin membahas tafsir yang bermanfaat bagi hati dan akidah kita, maka kajilah terlebih dahulu surah Makkiyah. Berbeda dengan surah Madaniyah. Supaya lebih jelas apa itu surah Madaniyah, apa itu surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah Al-Quran yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu pembeda antara Makkiyah dan Madaniyah, yaitu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Sekarang kita kaji surah Al-Asr. Ayat ini dimulai dengan sumpah, yaitu Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan Al-Asr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri. Dari mana kita tahu bahwa ini sumpah? Karena diawali dengan waw, wa. Kemudian setelah itu katanya dikasrohkan, dikasih harokat kasroh, wal 'asri, wasyamsi, wal qamari. Sumpah itu biasanya dimulai dengan waw atau huruf lain, tetapi kata yang digunakan sebagai alat atau media untuk bersumpah selalu dikasih harokat kasroh, wal 'asri. Apa makna al-'asr? Allah Azza wa Jalla, perhatikan, tidaklah Allah bersumpah dengan makhluk, kecuali menunjukkan betapa pentingnya makhluk tersebut. Waktu makhluk Allah adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Dengan Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu,
Berarti ini menunjukkan pentingnya waktu dan umur bagi manusia. Allah di sini mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan umur kita. Itu pesannya. Wal asri. Jangan pernah kita menyia-nyiakan umur kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu kita, walaupun hanya 1 detik sekalipun. Kemudian al-asr, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama makna al-asr. Perbedaan pendapat di kalangan mufassir. Pendapat yang pertama mengatakan al-asr yaitu waktu asar, akhirun nahar, yaitu waktu petang. Di sini Allah bersumpah dengan al-asr, menunjukkan bahwa waktu terbaik dari waktu dalam satu hari adalah waktu asar, bukan subuh. Makanya para jemaah sekalian, sholat asar sholat terbaik. Dari 5 waktu sholat fardu, sholat asar sholat terbaik. Dia sholat yang tengah. Makanya Allah menamakan dengan sholat tengah. Hafidhu ala salawati was salati wusta. Ya, peliharalah, jagalah salat fardumu, terutama salat asarmu. Bahkan Nabi alaihissalam dengan jelas menegaskan bahwa salat al-wusta, salat yang tengah, yaitu salat asar. Dari ayat ini, atau dari salah satu penafsiran ulama, menunjukkan bahwa kalau orang ingin menjaga salat fardu, kuncinya yaitu menjaga salat asar. Jadi kalau seorang sudah menyia-nyiakan sholat asar, dia tidak akan pernah mampu menjaga sholat fardu yang lain. Kuncinya sholat asar. Karena sebagian pemahaman mengatakan kuncinya sholat subuh. Tidak, yang sahih berdasarkan surah Al-Asr dan dalil yang lain, bahwa untuk memperbaiki sholat kita dengan menjaga sholat dimanapun, kapanpun kita berada, maka yang pertama kita jaga sholat asar. Karena sholat asar adalah sholat terbaik, sholat yang paling dicintai Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah jadikan waktu setelah asar di hari Jumat waktu mustajab. Waktu mustajab, bukan waktu ba'da subuh, bukan waktu ba'da zuhur, juga bukan ba'da maghrib, ba'da isya. Tetapi begitu mulianya salat asar di mata Allah Azza wa Jalla, sampai di hari yang mulia di sisi Allah itu hari Jumat, ba'da asar, yaitu setelah salat yang Allah cintai, waktunya Allah jadikan sebagai waktu mustajab. Oleh karenanya jangan kita menyia-nyiakan waktu salat asar dan waktu setelahnya untuk beribadah dengan salat dan dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan doa. Ini ya, kalau penafsiran dari al-asar adalah waktu asar. Sebagian mufassir lain menjelaskan waktu asar maksudnya waktu umur. Umur yaitu umur manusia. Karena dalam bahasa Arab al-asar artinya waktu atau umur manusia. Ya. Makanya para ulama mengatakan, ketika Allah mengatakan wal asri, demi masa, maksudnya wa umril insan, demi umur manusia. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan umur manusia, artinya kita tolong diminta oleh Allah untuk menjaga umur kita. Bagaimana cara menjaga umur kita, para jamaah sekalian? Menjaga umur yang pertama dengan memahami, ya, menjaga umur yang pertama dengan memahami fungsi umur kita itu untuk apa? Untuk apa Allah memberi kita umur? Yang mana kata Nabi alaihissalam, rata-rata umur umatku
60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit dari hambaku, sedikit dari umatku yang umurnya melampaui 70 tahun. Ya, rata-rata adalah 60 sampai 70 tahun. Pertanyaannya, apa fungsi umur ini? Dari situ kita bisa dikatakan manfaatkan atau menyia-nyiakan umur. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim menjelaskan fungsi umur. Kalau kita memanfaatkan fungsi umur dengan baik, berarti kita menjaga umur ya dengan baik dan akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dalam surah Fatir ayat 37, Allah di sana menjelaskan fungsi umur. Kalau kita tidak manfaatkan umur kita untuk hal-hal yang Allah jadikan sebagai fungsi umur, berarti kita telah menyia-nyiakan umur kita dan akan berakibat kita sengsara di dunia dan terlebih di akhirat. Allah berfirman, bercerita tentang penghuni neraka, orang-orang yang merasakan kesengsaraan yang luar biasa di neraka, yaitu di akhirat. Allah berfirman, wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhritna na'mal salihah ghayra alladhi kunna na'mal. Di sini Allah menjelaskan fungsi umur. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Penghuni neraka itu, kata Allah, mereka berteriak. Yastarikhun, surah, berteriak kencang. Seraya mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, akhritna, keluarkan kami dari api neraka ini, ya Allah. Kami tidak kuat. Na'mal salihah, kami janji kami akan beramal saleh kalau engkau kembalikan kami ke dunia. Ghairal ladzi kunna na'mal, amal-amal buruk yang dahulu kami amalkan selama di dunia, kami janji tidak kami lakukan lagi. Lalu Allah berkata kepada penghuni neraka, bukankah aku telah beri kalian usia? Bukankah aku beri kalian umur untuk nu'ammirku ma yatadzakkar, untuk mencintaiku? Allah katakan, awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberimu usia waktu kalian di dunia? Untuk apa? Ma yatadzakkaru fi, dzikir yang pertama, mencintai aku. Kemana saja kamu selama di dunia? Selama di dunia kamu berikan hatimu untuk anakmu, padahal anak itu aku yang memberi. Selama di dunia engkau berikan hatimu untuk suamimu, padahal aku yang memberimu suami. Selama di dunia engkau berikan hatimu kepada kedua orang tuamu, padahal kedua orang tuamu adalah anugerahku. Jadi usia, fungsi usia yang pertama, mencintai Allah. Man tadzakkar, bukankah aku telah memberimu usia yang terbatas? Untuk apa? Untuk taat kepadaku. Makanya kita, ya para jamaah, kita berbuat baik, kita mengaji, kita mengerjakan sholat, membaca Quran, nuansanya harus nuansa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu nuansa taat? Yaitu amal yang kita kerjakan harus sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waja'akumun nadhir, telah datang kepadamu dai, ustadz,
Makanya ustadz itu memberi materi kepada jamaah bukan untuk membuat jamaah ngefans sama ustadz, bukan untuk membuat jamaah memfavoritkan ustadz, tapi ustadz itu hadir di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah jamaahnya, muridnya. Tugasnya dua: membuat muridnya, jamaahnya mengenal Allah, dan membuat muridnya dan jamaahnya taat kepada Allah. Kalau ada pengajian isinya adalah murid-murid yang hanya ngefans sama ustadz, murid-murid yang hanya ingin melihat ustadz, demikian pula ustadznya, gurunya hanya ingin lebih dikagumi, ingin jamaah yang hadir banyak, bukan untuk membuat jamaahnya mengenal dan mencintai Allah dan taat kepada Allah, maka kajian itu tidak berkah. Kajian ya ikhwatal iman, ma'asyarul muslimin wal muslimat, fungsinya dua. Kalau kajian tidak berfungsi dua sesuai dengan fungsi umur manusia, dia tidak berkah dan tidak dikatakan taman surga. Kenapa? Karena kajian disebut taman surga karena kajian ini kenikmatannya, ketenangan yang dirasakan seperti berada di surga. Selama kajian isinya ilmu yang membuat yang hadir lebih mengenal dan mencintai Allah, dan ilmu yang membuat yang hadir semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini memberikan faedah ilmu yang sangat penting bagi kita, bahwa umur kita, usia kita akan sia-sia kalau tidak kita gunakan untuk dua hal: untuk lebih mengenal dan mencintai Allah, dan untuk beramal yang sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, kenapa sih kita harus mencontoh Rasul? Kenapa sih kita harus mengikuti sunnah? Mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti contoh beliau akan membuat hati semakin jatuh cinta kepada Allah. Allah tegaskan hal itu dalam surah Ali Imran ayat 31. Makanya kalau ada pertanyaan, Ustadz, kenapa ya saya ada saudara, ada kerabat, ada teman, padahal tadinya dia rajin sholat, dia rajin ngaji, dia muslim, lalu dia murtad. Kok bisa? Bisa. Ketika dia muslim tetapi tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW. Perjamaah, beramal, ajarkan, amalkan ajaran Islam yang membuat hati semakin cinta Allah. Orang itu berubah karena berubah hatinya. Makanya kata Ibnu Qayyim, beramallah selama kamu menjadi muslim yang membuat hatimu semakin jatuh cinta kepada Allah. Maka kalau sudah cinta kepada Allah, godaan apapun tidak akan berpengaruh, kita akan setia. Makanya kata Allah dalam surah Al-Imran 102, pastikan dirimu cinta kepada aku dan pertahankan itu sampai kamu mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Pastikan dirimu cinta kepadaku, yaitu muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jaga kesetiaanmu, jaga kesetiaanmu sampai ajal menjemputmu. Kalau kita sudah memiliki hati yang cinta Allah dan kita wafat membawa hati yang seperti itu, Allah akan menyambut kita, para jamaah. Allah yang merindukan kita. Allah akan memuliakan kita sejak kita masuk liang kubur. Makanya pertama kali yang menentukan kita su'ul khatimah atau husnul khatimah, hati. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau Anda ingin mengetahui, kalau kita ingin mengetahui kita wafatnya bagaimana, lihat hati. Lebih cinta kepada siapa hati ini? Begitu caranya.
oh iya, saya lebih sayang anak, saya lebih cinta suami saya lebih ketika hati ini lebih cenderung kepada makhluk, maka besar kemungkinan orang itu wafat su'ul khatimah. Kalau kita ingin melihat bagaimana keadaan kita di alam kubur, bagaimana nasib kita di akhirat, lihat hati kita sejak saat sekarang. Suasana hati, suasana batin, inilah yang menentukan nasib kita di alam kubur dan di akhirat. Karena sejak kita lahir sampai wafat, yang Allah pantau, yang Allah lihat hanya hati. Tapi ada keterangannya, Allah juga melihat amal. Nah, tapi amal yang merupakan bukti cinta. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan pernah melihat selama kalian di dunia, Allah tidak akan pernah melihat fisik kalian, wajah kalian, dan juga harta kalian. Yang Allah lihat hanya hati dan amal. Hati itu dipantau oleh Allah, sejauh mana hatinya selalu mencintaiku. Kemudian Allah perhatikan amal yang merupakan bukti cinta. Makanya kita dalam beramal bukan sekedar amal, tapi amal yang merupakan bukti cinta. Sehingga karena amal itu bukti cinta, harus sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah saja para jemaah. Dua hal, kita beramal untuk membuat hati jatuh cinta kepada Allah. Wudu yang benar. Bismillah. Bagaimana wudu Nabi? Wallahi kita berwudu dengan benar akan membuat hati semakin jatuh cinta kepada Allah. Kita ingin amal kita semakin membuat kita cinta. Salat yang benar. Bagaimana salat yang benar? Khusyuk. Kenapa banyak wanita hatinya kok berat untuk jatuh cinta kepada Allah? Karena selama sholat jauh dari khusyuk. Dari 100 wanita mungkin tidak ada yang khusyuk. Tapi yang hadir di sini insya Allah mau bilang khusyuk enggak, mau bilang enggak takutnya khusyuk. Wallahi para jamaah, kalau sholat kita jaga, pertama yang kita jaga khusyuknya. Hati ini kalau kita berusaha untuk sholat dengan khusyuk, insya Allah hati ini akan rindu kepada Allah. Kunci rindu kepada Allah di mana kita selalu berupaya khusyuk dalam sholat. Selalu ingat mati, ingat akhirat. Makanya kok saya susah ya ingat mati. Kok saya hampir nggak pernah bayangkan bagaimana saya rindu kepada akhirat. Bagaimana rindu Allah Azza wa Jalla. Pernah nggak ibu, para jamaah sekalian di mobil tiba-tiba menangis, ya Allah, nanti di akhirat saya bagaimana, ya Allah. Pernah nggak kita bilang dalam hati kita, ya Allah, aku rindu kepadamu ya Allah. Pernah nggak? Diam. Kalau hati kita selalu khusyuk dalam sholat, lihat nanti ketika kita di rumah sedang masak, di jalan sedang safar, tiba-tiba muncul hati, ya Allah, aku rindu kepadamu. Seolah-olah Allah mengajak bicara dengan kita. Apakah kamu tidak rindu kepada aku? Apakah kamu tidak ingin bertemu denganku? Di situ ada kontak yang dirasakan oleh orang yang selalu menjaga khusyuk. Makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tidak heran Nabi kalau sholat tidak pernah sebentar. Makanya Nabi ketika tahajud, beliau tidak pernah sholat pendek. Beliau sholat dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah. Kenapa? Karena penuh dengan kenikmatan. Karena beliau
sosok seorang yang sudah rindu Allah Azza wa Jalla, sudah kangen. Makanya beliau walaupun sudah diampuni dosanya, sudah dijamin surga, selalu beliau menjadi orang yang paling cengeng ketika beliau berdoa. Bayangkan doa Nabi. Ada doa Nabi yang paling sering beliau minta salat beliau tahajud. Beliau sujud di waktu sahur. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, ya muqallibal qulub. Di saat kita salat, di waktu sujud, di akhir tasyahud, di waktu sahur, para jamaah, waktu sahur, waktu mustajab terbaik secara mutlak. Bukan hanya mustajab, bahkan Allah akan memenuhi permintaan kita kalau kita minta kepada Allah di waktu sahur. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, dari banyak dalil, di antaranya firman Allah, wal mustaghfirina bil ashar, di antara hadis Nabi alaihi salam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fayaqul may yad'uni fa astajiba lah wa may yas'alni fa u'tiya wa may yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu Allah berkata, siapa di antara hambaku yang mau berdoa, aku pasti ijabah, yang meminta aku pasti penuhi, yang minta ampun pasti aku ampuni. Banyak dalilnya. Maka kesimpulannya, kata Syekhul Islam Taimiyah, waktu mustajab terbaik waktu sahur. Makanya tahajud yang terbaik bukan jam 1, bukan jam 2. Semakin mendekati subuh semakin afdal. Tentu disesuaikan dengan jumlah rakaat yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakannya misalnya 2, cukup kita bangun jam 4, 2 rakaat tambah 1 witir. Setelah itu kita berdoa. Kalau kita 4 rakaat atau 6 atau 8 sebagaimana yang Nabi kerjakan, 8 rakaat 3 witir, berarti jam setengah 4. Ingat para jamaah sekalian, waktu tahajud semakin mendekati subuh semakin afdal. Kenapa? Karena dengan kita menyelesaikan tahajud dan witir, masih ada waktu antara selesainya tahajud dan witir dengan subuh. Dan ini waktu terbaik untuk meminta. Bedakan antara doa dengan meminta, beda. Kalau doa, bisa saja doa itu Allah kasih, atau Allah ganti yang lebih baik, atau Allah tangguhkan di akhirat. Kalau minta, ya Allah, saya minta sembuh, itu minta. Kalau kita minta sesuatu di dunia, mintanya waktu sahur. Ya Allah, saya minta jodoh. Ya Allah, saya minta beri hidayah orang tua saya. Mintanya sahur. Karena waktu sahur itu tidak hanya Allah mengijabah doa, bahkan Allah penuhi permintaan. Jadi kalau ada hal-hal yang belum kita rasakan di dunia dan kita inginkan itu, mintanya sahur. Tapi supaya diijabah, dipenuhi permintaan, tahajud dulu. Tahajud dengan hati. Kira-kira didengar oleh Allah tidak doa kita? Kira-kira dipenuhi tidak permintaan kita? Tahajud tapi masih pikiran kemana-mana. Para jemaah, kalau kita ingin didengar Allah, kalau kita ingin dipenuhi permintaan kita Allah, berikan hati kita kepada Allah. Berikan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun 2 rakaat tahajud, 1 witir, tapi kerjakan dengan khusyuk. Mengerjakannya dengan khusyuk, setelah itu kita bersimpuh di hadapan Allah, diangkat tangan. Jangan terlewat atau jangan pernah kita melewatkan doa-doa Nabi. Doa yang lain boleh, tapi dahulukan ya muqallibal qulub, Allahumma atina fid dunya hasanah. Semua doa kita selalu kita hadirkan doa itu. Karena doa atau 2 doa ini, 2 doa yang sering Nabi minta kepada Allah. Tidaklah Nabi memohon dan berdoa dengan doa itu kecuali doa itu adalah doa terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini para jemaah sekalian, kembali lagi. Allah bersumpah dengan waktu wal asri, artinya jangan kalian menyia-nyiakan umur kalian. Dengan apa? Dengan tidak manfaatkan umur kita untuk semakin mencintai Allah
dan tidak manfaatkan umur kita untuk beramal yang sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu bahwa hati ini semakin mencintai Allah? Tadi saya bilang, setiap sholat kita pastikan khusyuk. Tahu nggak para jemaah sekalian, bahwa khusyuk dalam sholat sebab kita akan rindu kepada Allah, sebab kita akan semakin mencintai Allah. Iblis ternyata tahu itu. Makanya iblis berupaya dengan segala kekuatannya, dengan segala kemampuannya merusak khusyuknya seorang hamba, khusyuknya dalam sholat. Dia tidak pernah berusak puasa kita. Dia tidak berupaya secara maksimal merusak haji kita, merusak umroh kita, zakat kita. Makanya para jemaah sekalian, dia bentuk pasukan khusus yang tugasnya menghancurkan khusyuk seorang hamba, supaya hati manusia, anak cucu Adam, tidak ada rasa rindu kepada Allah. Karena kalau sudah rindu kepada Allah, bahaya. Maka anak cucu Adam tidak menemaninya di neraka. Itu targetnya. Makanya dia berkata pada anak buahnya, saya bentuk kalian menjadi pasukan khusus, punya kemampuan yang luar biasa, di atas rata-rata. Tugas kalian satu, hancurkan sholat mereka. Jangan biarkan mereka khusyuk. Buat mereka sampai tidak sadar berapa jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Kalau kalian sudah bisa mengecohkan rakaat yang mereka kerjakan, berarti kalian berhasil menghancurkan khusyuk salat mereka. Kira-kira sering atau tidak, Ibu? Berarti selama ini tidak heran kalau kita hampir tidak pernah rindu dan kangen kepada Allah. Karena selama ini ternyata salat kita seringkali dicuri oleh syaitan. Sering loh berjamaah. Ini penting, maaf jemaah. Sebelum yang lain, kalau kita ingin perbaiki diri, perbaiki hati ini di saat mengerjakan sholat. Kalau kita setiap sholat berusaha khusyuk, maka dalam hal lain di luar sana, dalam rumah tangga yang penuh banyak masalah, dalam bisnis, dalam muamalah akan lebih tenang. Ketenangan batin, kesabaran, keteguhan, kuncinya di khusyuk. Makanya kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Musibah di luar salat, semua problematika, persoalan yang berat di luar salat dalam hidup manusia terasa berat kecuali bagi siapa? Kecuali bagi orang yang khusyuk dalam salat. Anda mau jadi ibu yang tegar ketika memiliki anak yang selalu lawan, jadilah ibu yang khusyuk dalam salat. Anda ingin menjadi istri yang tabah, menjadi istri yang kuat ketika punya suami yang banyak masalah, sering menyakiti hati istri, jadilah istri yang selalu khusyuk dalam salat. Anda ingin menjadi seorang anak yang tetap berbakti walaupun punya orang tua yang sering menyakiti, sering menzalimi, apapun status ekonomi kita, kita harus jadi orang yang kuat. Karena ujian terberat kita di dunia datang dari orang yang kita sayangi. Dan itu tanda Allah mencintai kita. Kalau sudah datang dari orang yang kita cintai, ujian itu berat. Tapi bagaimana kita kuat? Kuncinya khusyuk dalam sholat. Yang kedua, indikator atau tanda bahwa hati ini semakin jatuh cinta kepada Allah, di mana setiap kita beramal selalu ikhlas, berusaha untuk mengamalkan semua kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan memungut daun kering, plastik, apapun, yaitu sampah, kita ambil karena Allah. Belajar ikhlas dari yang kecil para jemaah. Jangan pernah kita langsung belajar dari yang besar, dari yang berat. Ikhlas karena Allah ketika saya sholat. Gak ada, semuanya dari kecil.
Kalau kita suka bersih, pungut daun kering di rumah kita, membersihkan taman, membersihkan pekarangan, bismillah, ya Allah, saya pungut ini karenamu ya Allah. Kalau kita sudah terbiasa ikhlas dalam mengerjakan hal-hal kecil, hal-hal yang sepele, maka Allah akan berikan kita kemampuan untuk ikhlas di amal yang lebih berat, lebih berat, lebih berat. Makanya para jamaah sekalian, saya sering menyampaikan sebuah hadis Nabi alaihissalam. Ada seorang diberikan surga oleh Allah. Di surga itu Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala memberinya istana yang sangat megah. Lalu Nabi alaihissalam bertanya, ya Jibril, istana di surga ini milik siapa? Allah beri kepada siapa? Apakah dia suka sholat, menjaga sholat, suka berinfak, suka ini dan itu? Tidak ya Rasulullah. Allah memberi istana yang megah ini kepada orang yang dulu waktu di dunia dia tidak pernah membiarkan ada sampah, ya, kecuali dia ambil, dia pungut, lalu ditempatkan di tempat sampah, dia kerjakan karena Allah. Jadi ini orang waktu di dunia, dia lihat ada daun kering, dia ambil, dia pungutin, dia taruh bismillah, saya taruh bismillah. Dia ingatkan dirinya, ya Allah, saya melakukan ini karenamu ya Allah. Dia lihat ada plastik, dia lihat ada apapun, ada tangkai, dia ambil. Lihat ada paku, ambil. Bahaya ini, bismillah. Ingatkan para jamaah, diri kita dalam melakukan kebaikan karena Allah. Tanpa kehadiran ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Nggak apa-apa kita berucap sendiri ini, kita ngomong sama orang, ambil daun, kumpulkan, pungut, ya Allah, saya melakukan ini karenamu ya Allah. Dan itu saya lakukan berjamaah. Dan itu saya lakukan. Kira-kira bisa atau tidak belajar ikhlas dengan cara begitu? Bismillah. Kita nyapu rumah, bismillah, ya Allah, saya nyapu, membersihkan rumah yang bersih supaya rapi karenamu ya Allah. Belajarlah ikhlas pada hal-hal yang kecil. Dari hadis itu kita belajar ikhlas dari yang kecil. Kemudian di ayat yang kedua, Allah azza wa jalla berfirman, innal insana lafi khusr. Disebut manusia dengan insan, salah satu sumbernya karena manusia itu mudah lupa. Dikatakan nas atau insan, meskipun bashar, insan, an-nas memiliki makna yang berbeda-beda. Ya. Misalnya dalam konteks insan, Allah menyebut manusia dengan kata insan. Di sini Allah ingin menegaskan bahwa manusia itu mulia. Ya. Manusia itu harus mulia, makanya Allah sebutkan insan. Tapi kalau di konteksnya menyuruh kita beramal, misalnya Allah katakan qul innama ana basyarun, ya, kewajiban seorang manusia beribadah kepada Allah yaitu dengan kata basyar. Tapi insan di sini Allah ingin menyampaikan bahwa manusia adalah makhluk yang Allah muliakan dengan kata insan. Allah katakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya makhluk yang namanya manusia itu mulia. Harus mulia, harus bahagia. Ini yang Allah katakan, innal insan. Allah di sini mengatakan manusia itu harus bahagia. Kenapa kok tidak bahagia? Kenapa kok tidak berkah? Karena dosa. Jadi yang menghancurkan keberkahan hidup kita, yang menghancurkan kebahagiaan hidup kita adalah dosa kita sendiri. Oleh karenanya para jemaah sekalian, kalau kita mengalami masalah, persoalan berat dalam hidup kita, harusnya yang kita salahkan diri kita, yang kita evaluasi diri kita. Kita harus melakukan introspeksi diri. Yang kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan malah menyalahkan Allah, bukan malah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan innal insan, manusia harus bahagia.
Allah katakan wala fi khusr, tapi mereka bisa mengalami kerugian. Rugi artinya apa? Rugi di dunia, kehilangan bekal akhirat. Rugi di akhirat, tidak selamat dari neraka. Kalaupun kebagian surga, kebagian terakhir itu rugi. Makanya keberuntungan di akhirat, kesuksesan di akhirat apa? Langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka. Itu beruntung namanya. Makanya kata Allah, "Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah." Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, berarti dia telah beruntung, dia telah meraih kesuksesan. Siapa yang kehilangan bekal akhirat, dia tidak punya di saat dia meninggal dunia, dia tidak punya bekal kematian. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, selama hidupnya dia tidak mengerjakan 4 hal. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini bagian pertama, bagi 2. Dia bagi 2 kita. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, ini bagian kedua. Bagian pertama, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Manusia akan kehilangan bekal akhirat dan akan kehilangan kesuksesan dan keselamatan di akhirat ketika dia terluput dari 4 hal. Yang pertama, bagian yang pertama, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang pertama iman dan amal saleh. Para ulama mengatakan, ketika Allah kata illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, manusia itu akan bahagia ketika dia beriman dan beramal soleh. Jadi kalau hidup ini ingin tenang, hidup ini ingin bahagia, hidup ini ingin berkah, kuncinya hanya 2, iman dan amal soleh. Jadi orang itu baik, soleh, ya, hatinya tenang, jiwanya tentram, hidupnya berkah dengan 2, iman dan amal soleh. Ini kunci keberkahan dan kebahagiaan hidup, iman dan amal soleh. Bihadaini syai'ain sarul insanu salihah. Dengan 2 hal ini manusia menjadi baik. Jadi manusia itu baik, dengan kebaikannya dia menjadi berkah dan bahagia dengan 2. Apa itu? Iman dan amal soleh. Selama dia tidak beriman, manusia secantik apapun, setampan apapun, sekaya apapun, dia tidak akan pernah bahagia dan berkah hidupnya. Iman yang membuatnya menjadi sempurna di mata Allah, dan amal soleh. Apa itu iman? Iman ya ikhwatal iman, para jamaah, iman artinya mengenal dan mencintai Allah. Karena Allah selalu menyebut kata iman artinya ilmu tentang Allah. Misalnya dalam surah Al-Asr ini, illal ladzina amanu, kata Ibnu Qayyim dalam tafsirnya, yaitu orang yang mengenal Allah. Jadi kita ini tidak akan pernah merasakan keberkahan hidup, ketenangan, kebahagiaan, apalagi di akhirat, kalau hidup ini ternyata kita ini bodoh, tidak mengenal Allah. Dari mana kita tahu bahwa kita mengenal Allah? Tandanya takut kepada Allah. Makanya Allah menyuruh kita belajar agama agar kita semakin mengenal Allah. Tanda kita sudah mulai mengenal Allah, apa tandanya? Gimana kita sudah mulai takut kepada Allah. Makanya Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Tanda orang yang berilmu, memiliki ilmu agama yang baik, dia akan menjadi orang yang takut kepada Aku, kata Allah.
Jadi kita ngaji harus membuat kita, supaya kita tahu bahwa ilmu yang kita dapat di pengajian itu berkah. Di mana ilmu yang kita dapat di pengajian membuat kita semakin takut kepada Allah. Nggak berani lagi durhaka sama orang tua, nggak berani durhaka sama suami, nggak berani. Tapi kalau ngaji kita tidak merubah perilaku kita, berarti ilmu agama yang kita dapat tidak berkah. Ngaji kita merubah perilaku, merubah penampilan. Kenapa? Saya takut Allah. Semua yang Allah haramkan dia tinggalkan. Jadi mau tahu keberkahan ngaji kita, lihat perilaku kita, lihat akhlak kita. Semua perilaku yang tidak baik, semua perbuatan yang haram dia tinggalkan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah takut kepada Allah, lama-lama hati ini akan cinta. Karena orang tidak akan pernah cinta kepada Allah, tidak akan pernah menikmati ibadah sampai dia takut kepada Allah. Makanya para jemaah, cinta itu di bawahnya ridho. Ridho itu sudah puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan. Ridho kepada Allah. Lalu cinta. Apa yang membuat orang cinta? Dua. Takut dan berharap kepada Allah. Makanya Allah selalu dalam Al-Quran mengatakan, beribadahlah kepadaku dengan takut dan harap. Wadu'uhu khawfaw wa tama'a. Beribadahlah kalian kepada aku dengan rasa takut dan rasa harap. Jadi kita harus takut supaya semakin mencintai Allah. Nah, jadi tahapan kita dalam mengaji ini supaya kita mengenal Allah. Dari mana kita mulai terasa mengenal Allah? Ketika hati ini semakin takut kepada Allah. Kalau sudah takut, nanti bertahap berikutnya sudah mulai mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilus shalihat, yang memperbaiki manusia, yang membuat manusia menjadi baik di mata Allah adalah amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh itu artinya amal yang akan menjadi bekal kematian. Itu maksud amal saleh. Saya ulangi, amal soleh adalah amal yang akan menjadi bekal kematian dan akhirat kita. Amal yang akan menjadi bekal akhirat dan kematian apa itu? Amal yang dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus syarat mutlak. Kalau kita beramal karena Allah saja, tapi caranya tidak sesuai dengan cara Nabi, tidak menjadi bekal akhirat. Kalau kita mengerjakan sesuai dengan cara Nabi tapi bukan karena Allah, juga tidak menjadi bekal akhirat. Jadi amal yang akan menjadi bekal akhirat yang dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang disebut dalam rukun Islam. Salat, zakat, puasa, haji. Ini adalah amal terbaik. Amal yang paling Allah cintai. Belajar ikhlas dan mencontoh Nabi di salat. Belajar ikhlas dan mencontoh Nabi pada zakat. Belajar ikhlas dan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam pada puasa Ramadan. Belajar ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji. Makanya di awal dan di akhir Nabi mengatakan, hei kalian umatku, tiru ya salatku. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Di akhir haji apa kata Nabi? Khudhu anni manasikakum. Ikuti cara hajiku. Ikuti cara hajiku. Yang kedua, bagian kedua, kata Allah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling memberi nasihat dalam kebenaran. Dan saling memberi nasihat dalam kesabaran. Bagian kedua ini adalah bagian yang Allah katakan yang dapat memperbaiki orang di sekitar kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat anak soleh? Ya kita harus selalu memberi nasihat dalam kebaikan, kebenaran, dan sabar dalam memberi nasihat. Orang tua, keluarga, suami, istri,
Jadi yang membuat mereka baik dua, diberi nasihat dengan kebenaran dan sabar untuk selalu memberi nasihat. Jadi ketika kita ngaji dan sudah baik, gak bakalan bener anak kita sampai kita transfer ilmu kita dengan bahasa kita. Nah, jangan tadi ibu dari pengajian dapat ilmu begini-begini, belum tentu anak kita paham. Apa yang kita dapat, kita rangkum lalu kita transfer. Nah, jadi anak tuh kamu harus begini, begini. Untuk lebih efektif, lebih memberubah atau lebih membuat anak kita mendekati kesolehan, tidak hanya memberitahu tetapi memberi contoh. Makanya kata ulama berdasarkan ayat Allah Jalla wa Ala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini memberi pelajaran bahwa untuk membuat anak soleh maka orang tua mendidiknya dengan dua, minimal dua. Apa itu? Berdoa, banyak doa, dan memberi contoh. Karena dua sebab ini disebutkan oleh para ulama sebab terbaik untuk meraih kesuksesan dalam mendidik anak. Apa? Doa, apalagi doa ibu. Doa ibu itu mustajab. Hati-hati dengan lisan. Jaga lisan seorang ibu karena ucapannya didengar oleh Allah. Selalu berucap baik. Yang kedua, memberi contoh. Jadi tidak hanya memberitahu, tapi juga memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Maka kalau dua sebab ini sudah kita ambil, insya Allah anak kita akan mendekati kesolehan dan Allah sempurnakan kesolehannya. Baik, sekarang watawasau bil haq. Saling memberi nasihat. Nasihat dalam Islam ada dua makna. Makna yang pertama, ya, nasihat mengingatkan. Makna nasihat artinya mengingatkan kalau itu dilakukan kepada manusia, kepada orang dekat kita, mengingatkan ketika mereka melalaikan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Jadi nasihat itu artinya mengingatkan. Makna yang kedua nasihat mempererat hubungan. Nasihat yang berarti mempererat hubungan yaitu ketika Nabi menyebutkan nasihat untuk Allah, nasihat untuk Al-Quran, nasihat untuk Rasulullah. Bagaimana kita memberi nasihat kepada Allah? Apakah ya Allah jangan zalim, begitu maksudnya? Kan Nabi mengatakan ad-dinu nasihah, Islam itu agama nasihat. Qulna liman, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Lillah wali kitabihi wali rasulihi wali immatil muslimin wa amatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, para ulama, dan kaum muslimin secara umum. Sekarang pertanyaannya, kalau kita diminta oleh Nabi memberi nasihat kepada Allah, bagaimana cara memberi nasihatnya? Makna memberi nasihat kepada Allah, untuk Allah, yaitu melakukan hal yang mempererat hubungan kita dengan Allah. Itu makna nasihat. Dengan cara apa? Bertauhid. Jadi memberi nasihat kepada Allah dengan cara bertauhid. Jadi saya ulangi, nasihat memiliki dua makna. Makna yang pertama apa? Mengingatkan. Kalau kita misalnya memberi nasihat itu kepada anak kita, kepada suami, kepada keluarga, artinya mengingatkan. Kapan diingatkan? Ketika mereka melalaikan perintah Allah yang wajib dan melanggar larangan Allah yang bersifat haram. Ya, bisa juga anjuran kalau meninggalkan yang sunnah, kalau melakukan hal yang makruh, ya. Nasihat itu wajib, karena nasihat itu wajib. Sekarang saya tanya, ada 6 hak seorang muslim yang wajib kita tunaikan. Apa saja itu kata Nabi? Yang pertama, idza laqiyahu fasallim, kalau bertemu salam. Ya, wa idza laqiyahu fasallim alaihi. Kemudian apa lagi? Kalau ketemu salam. Kalau dia sakit dijenguk. Kalau dia sakit dijenguk. Kalau dia meninggal di takziah. 3, keempat apa lagi? Kalau dia bersin apa?
Lalu dia membaca alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah atau yarhamukillah. Kemudian apa lagi? Kalau dia mengundang untuk acara walimah yang isinya tidak ada yang maksiat, tidak yang haram, wajib diri. Apalagi itu? Ada 5. Kalau ketemu salam, kalau sakit dijenguk, kalau meninggal di takziah. Kemudian kalau bersin kita mendoakan, kalau dia bicara alhamdulillah yarhamukallah. Kalau mengundang, satu lagi apa kira-kira? Ya? Ini kayak tadi. Wa idza sansahaka fansahlah. Kalau dia minta nasihat, wajib kita memberi nasihat kepadanya. Jadi para jamaah, faedah ilmiah yang kita dapat pada hari ini, nasihat itu bermakna 2. Yang pertama mengingatkan, yang kedua mempererat hubungan. Nah sekarang saya tanya, menasihati Al-Quran bagaimana caranya? Mempererat hubungan kita dengan Al-Quran dengan sering membacanya dengan benar. Jadi ketika ibu-ibu tadi tahsin, berarti ibu sedang bernasihat kepada Al-Quran, yaitu mempererat hubungan kita dengan Al-Quran, membacanya dengan benar, mentadaburinya, mengamalkannya. Nah, inilah yang akan membuat diri kita dan orang lain menjadi baik, yaitu dengan selalu memberi nasihat. Kemudian watawasaw bis sabr, saling memberi nasihat dalam kesabaran. Apa itu sabar? Sabar itu lahir dari iman. Tanpa iman, jadi kekuatan sabar ditentukan oleh kekuatan iman. Kalau orang lemah imannya, maka sabarnya pun lemah. Itu otomatis. Jadi seorang kalau ingin menjadi orang yang sabar, dia harus kuat imannya. Karena sabar itu kekuatan yang muncul secara otomatis pada diri seorang yang kuat imannya. Bagaimana memperkuat iman? Dengan 2, ikhlas dan mengikuti sunnah. Yang memperkuat iman kita, yang ujungnya membuat kita sabar, kita pupuk iman kita, kita perkuat iman kita dengan apa? Dengan ikhlas. Ibu hadir pada hari ini ngaji karena Allah, itu akan membuat iman jamaah sekalian menjadi kuat. Itu nanti jadi pegangan kita. Ketika nanti menghadapi ujian di luar sana, di rumah, di luar rumah, ya Allah, kok saya sabar? Biasanya saya marah-marah ini. Karena setiap kita ngaji karena Allah, setiap kita berbuat baik karena Allah, tidak akan pernah bertambah iman kita kecuali dengan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau iman kita sudah kuat, maka sabar pun akan kuat. Baik. Sabar, apa artinya sabar? Sabar artinya menahan diri dari sesuatu yang diharamkan Allah. Itu makna sabar. Menahan diri dari sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Makanya bedakan antara sabar dengan memaafkan, beda. Misal, kita dihina misalnya. Ibu pendek, hitam, jelek. Kita diam. Sabar atau memaafkan? Kalau kita, kamu juga. Sabar atau tidak sabar ini? Kita balas orang yang menghina kita. Ini termasuk sabar atau bukan? Hah? Sabar atau bukan? Bukan. Baik. Ketika ada orang sakit, lalu dia berteriak-teriak, aduh ya Allah, sakit ya Allah, nggak kuat ya Allah. Sabar atau tidak? Ya Allah, biasanya tuh wanita banyak yang begitu. Laki juga tidak sedikit, tapi lebih banyak perempuan. Kalau udah sakit, mengidap kanker misalnya, atau apa penyakit yang mematikan, ya Allah, nggak kuat, aduh. Nah, ketika kita mengerang kesakitan, itu sabar atau bukan? Saya ulangi. Apa itu sabar? Menahan diri
dari sesuatu yang diharamkan Allah. Pertanyaannya, kalau kita dihina oleh orang lain, dicaci, lalu kita balas, diizinkan Allah atau tidak? Dibolehkan Allah tidak untuk membalas? Berarti membalas hinaan orang, sabar atau bukan? Sabar, Ibu. Makanya memaafkan tingkatannya lebih tinggi dari sabar. Misalnya, karena nggak semua orang bisa nahan dihina. Sabar. Nggak bisa. Kamu juga. Ketika kita membalas, tapi tidak lebih ya. Dia hina kita, hitam, pendek, hidup misalnya. Kamu udah jelek, bau, kotor. Nah, jadi balasnya 3. Ketika menghina kita dengan 3 kata, kita balas dengan 3. Itu masuk dalam kategori sabar. Tapi kalau sudah menghina dengan 4, 5, bahkan 100 kata yang menghina dia, itu sudah tidak sabar. Bisa dipahami? Ketika melakukan sesuatu yang diizinkan Allah, maka tidak bertolak belakang dengan sabar. Kasus yang kedua tadi, kalau kita sedang sakit lalu kita mengerang kesakitan, apakah termasuk sabar atau bertolak belakang dengan sabar? Kita kesakitan, ya Allah sakit, aduh gak kuat, aduh ya Allah gak kuat ya Allah. Sabar atau tidak sabar ini? Sebelah sini, sabar atau tidak sabar? Seorang yang mengidap penyakit yang menimbulkan penderitaan luar biasa sampai dia mengerang kesakitan, aduh ya Allah gak kuat, ya Allah gak kuat gitu. Sabar? Sebelah sini? Tidak. Baik, yang benar itu masih sabar. Karena dia tidak melakukan perbuatan yang haram. Berbeda kalau dia, ya Allah kenapa saya harus sakit? Salah apa saya ya Allah? Ya Allah, Engkau tidak sayang sama saya, Allah. Selama ini saya selalu rajin, selalu baik, tidak pernah berbuat macam-macam. Kenapa sakitnya kayak gini ya Allah? Ngomongannya sambil mengerang kesakitan, sambil menyalahkan Allah. Baru dia tidak sabar. Saya ulangi para jamaah. Sabar itu menahan diri dari sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang menurut manusia tidak sabar, tapi diizinkan Allah, namanya sabar. Baik, contoh ketiga. Dan ini saya kira lebih penting, contoh ketiga. Apa itu? Ketika seorang istri tidak diberi nafkah. Menarik gak contoh yang ketiga ini? Baik. Diperlakukan kasar oleh suami. Lalu suami yang tidak pernah beri nafkah, kasar, lalu dia minta jatah. Lalu dia minta, maaf ibu, para jamaah, saya tidak ngajari nggak benar, bukan? Saya ingin membahas tentang sabar. Lalu suami minta jatah. Kata istrinya, maaf bang, karena abang tidak memberi hak saya tidak memberi hak abang. Sabar atau tidak sabar? Pertanyaannya ke perempuan sih, jadi jawabannya sabar. Tolong jawab dengan objektif, jangan pakai perasaan, jangan pakai emosi. Seorang wanita, tolong jangan mewakili seolah-olah itu ibu ya, jangan. Ya, seorang wanita dia tidak diberi nafkah tapi tidak selayaknya. Ya, cenderung pelit suaminya dan kasar. Lalu suami minta jatah. Bolehkah istri menolaknya? Kalau dia menolak, apakah termasuk istrinya tidak sabar? Tidak sabar. Jawabannya adalah, kalau seorang istri tidak diberi nafkah, tapi dia tidak ingin gugat cerai karena pertimbangan anak misalnya, tapi juga selalu diperlukan kasih oleh suami, setiap suami minta jatah tidak dikasih oleh istri, maka itu masuk dalam sabar. Karena dia melakukan sesuatu, karena si istri ini perlu konfirmasi Bu, supaya apa yang ibu pahami itu benar gitu loh. Kan bukan berdasarkan persepsi, tapi nanti saya sebutkan dalilnya bahwa apa yang ibu pahami itu benar.
Jadi tidak mengeluarkan istri ini termasuk istri yang tidak sabar. Dia sabar ketika dia tidak mau melayani suaminya. Tapi Ustadz, saya dengar hadis, kata Nabi, siapa wanita yang menolak ajakan suami di malam hari, dia dilaknat oleh Allah sampai Nah, bagaimana hadis itu? Bagaimana jamaah sekalian menjawab hadis yang mulia ini? Jawabannya adalah sanksi, ancaman itu berlaku bagi laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab. Seneng. Mantap ibu. Kalau laki-laki tidak baik dan tidak bertanggung jawab, lalu istri tidak mau melayani, maka dia tidak dilaknat oleh Allah. Yang dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala, istri yang menolak ajakan suami yang bertanggung jawab. Makanya carilah suami namanya tanggung jawab, namanya soleh. Ya, jadi jelas ya. Jadi sabar itu menahan diri dari sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi kalau yang kita lakukan tidak haram, berarti masuk dalam wilayah sabar. Dan inilah yang akan membuat keluarga kita menjadi baik. Yang membuat diri kita baik, iman dan amal soleh. Yang membuat orang sekitar kita baik, yaitu sabar. Jadi tapi misalnya kita merenung seorang istri, ya Allah, saya menolak ajakan suami, dosa nggak ya? Kan sering perempuan pakai perasaan tuh. Nanti berimbas ke anak saya termasuk takutnya di istri durhaka. Nanti anak saya durhaka, jangan khawatir. Yang membuat anak durhaka ketika ibu bermaksiat. Seorang istri yang menolak ajakan suami yang tidak bertanggung jawab itu bukan maksiat. Jadi insya Allah tidak berimplikasi kepada anak. Gitu ya. Yang membuat anak menjadi durhaka adalah akibat diantaranya kemaksiatan orang tua. Kalau seorang istri tidak melayani suami yang tidak bertanggung jawab, dia bukan durhaka. Jadi tidak akan berpengaruh kepada kesolehan anak. Ini pelajaran para jamaah sekalian dari ayat ini dan surah ini. Jangan beragama dengan perasaan. Jangan pula beragama dengan logika. Beragamalah dengan ketentuan Nabi alaihissalam dan juga dengan dalil. Ini dalil jelas bahwa kita masih ingin menjadi orang sabar selama kita menghindari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelas masalah sabar, saya bingung Ustaz, contoh-contohnya silakan hubungi saya. Nanti Ustaz, ini sabar nggak? Saya kasih contoh. Boleh, ini boleh, ini boleh. Karena contoh dalam masalah yang ketiga tadi, banyak yang nggak paham loh. Karena dia pikir takutnya walaupun suaminya galak, suaminya wah luar biasa, saya menyakiti, tapi dia tetap melayani. Kenapa? Takut durhaka. Padahal dia tidak melayani, tidak termasuk durhaka. Itu namanya keadilan. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin itu yang bisa sampaikan kajian kita pada pagi ini bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada hari ini terkait dengan tafsir surah Al-Asr bisa kita amalkan, terutama bagian akhir tentang sabar. Saya yakin yang paling diamalkan yang terakhir, bukan yang di awal atau tengah, ya kan? Yang lain mungkin lewat, hanya terlintas saja, tapi yang paling menancap di hati poin yang terakhir tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan. Ustaz, yang dimaksud tadi anak yang durhaka kan disebabkan oleh istri yang berbuat maksiat. Jadi hanya istri aja yang berbuat maksiat, bukannya suami. Ya Allah, Bu. Terus yang dimaksud maksiat apa Ustaz? Kan kita sedang berada di majelis perempuan. Jadi lebih tepat materinya terkait dengan wanita yang soleha. Kalau majelisnya laki-laki, saya akan ngomong jadi suami ideal seperti apa. Jadi kalau membahas istri durhaka bukan berarti suami tidak durhaka. Kalau membahas anak durhaka bukan berarti orang tua tidak durhaka. Semua berpotensi menjadi orang yang semua tergantung majelisnya majelis apa dulu. Kalau majelisnya kakek nenek, saya akan sebutkan cucu yang durhaka. Kalau majelisnya anak muda, saya akan katakan cucu yang durhaka seperti ini. Tergantung majelis dan tergantung pesanan juga. Permintaan dan pesanan gitu. Tapi durhaka berlaku bagi siapapun. Ya, seperti itu. Yang mana contoh apa ini? Maksiat yang
Oh, contoh orang tua yang durhaka kepada anak, yang tidak mendidik anak. Orang tua yang tidak mendidik anak dengan baik, tidak menanamkan nilai agama pada anak, maka dia adalah orang tua yang durhaka kepada anak. Orang tua yang memberi nama tidak baik kepada anak, dia orang tua yang durhaka. Misalnya, saya dapat Ustadz nama dalam Al-Quran bagus banget, Ifrit kata dia. Ada lagi, saya terkesan dengan kata-kata apa? Zakum kata dia. Saya namain nama saya dengan Zakum, padahal itu nama pohon di neraka. Jadi ketika seorang ayah misalnya, karena kewajiban memberi nama kewajiban ayah, dia memberi nama anaknya dengan nama yang tidak baik, itu durhaka, bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak. Banyak contohnya, ya. Bagaimana cara awal mengajarkan anak usia remaja agar bisa mengenal Allah yang akan menumbuhkan rasa takut pada Allah? Dari hal-hal yang simpel, dimulai hal-hal kecil. Kembalikan semua nikmat yang dia rasakan karena Allah. Misalnya dia bisa naik kelas, dia mendapatkan nilai yang baik, kita ingatkan, kembalikan ke Allah. Nak, kamu itu dapat ranking bukan karena kepintaran kamu, bukan karena kamu belajar, karena Allah yang menolong kamu sehingga kamu bisa belajar dengan baik, sehingga kamu bisa dapat ranking. Tidak harus menyebutkan dalil, tidak harus menyebutkan ayat atau hadis. Setiap anak mendapatkan nikmat dari Allah, ingatkan Allah kepada mereka. Gitu ya. Itu cara menanamkan, ya, nilai agama kepada anak agar anak semakin mengenal Allah Azza wa Jalla. Kita makan misalnya, makan di tempat enak, di restoran enak, jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Ingat, doa sebelum makan wajib. Selain makan dan minum sunnah. Misalnya kita masuk kamar mandi, lupa doa, nggak apa-apa, sunnah. Tapi sebelum makan, sebelum minum wajib baca bismillah. Wajib. Tapi kan kita kebanyakan mau kamar mandi, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi makan lep, minum glek gitu. Padahal doa sebelum makan minum lebih wajib dibanding doa sebelum apapun. Saya mau wudu, saya mau sholat, lupa baca, memulai bismillah, gak apa-apa, sunnah. Ingat, membaca bismillah sebelum melakukan apapun sunnah, kecuali mau makan dan mau minum, hukumnya wajib. Apa hukum membaca doa sebelum tidur? Sunnah. Apa hukum membaca doa sebelum keluar rumah? Sunnah. Tapi apa hukum baca doa sebelum makan dan minum? Wajib. Itu cara kita mendidik. Ayo baca doa. Kita makan di restoran, di rumah, jangan lupa baca doa. Bismillah. Jangan doa yang lain, bismillah aja. Bismillah. Ingat, ini nikmat dari Allah. Kalian harus ingat bahwa makan ini kan ditanya oleh Allah, dan kita minta kepada Allah agar makan ini membuat kita sehat lalu bisa beribadah. Itu cara-cara yang mudah untuk membuat anak kita semakin mengenal Allah. Hadirkan pada setiap momen kebersamaan kita dengan anak, selalu kita ingatkan anak kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apakah hukuman untuk orang yang sering menyalahkan takdir Allah kepadanya? Apa hukum? Luar biasa ini. Yang jelas, keberkahan akan Allah cabut. Kebahagiaan, ketenangan tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang selalu menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin ingatkan, supaya kita, mungkin kalau kita tidak paham takdir, bisa jadi kita punya kecenderungan menyalahkan takdir. Makanya saya ingin ingatkan, ayo kita pahami takdir dengan benar. Takdir Allah itu rahmatnya, ilmunya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Tolong diingat, dipahami para jamaah sekalian. Takdir itu rahmat Allah. Ibu bisa berhijrah seperti ini bukan karena alhamdulillah saya karena bergaul dengan teman-teman yang baik, enggak. Kita bisa berubah, bisa berhijrah, bisa kembali ke Allah karena rahmat Allah. Apalagi ilmunya, semuanya Allah ketahui.
Sakit kita, sehat kita, senang, sedih, semuanya Allah tahu. Apalagi hikmah, kalau kita sakit, Allah ingin menghapus dosa kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Kalau kita sedang mengalami masalah berat, Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah memberi ujian kepada hamba yang beriman, bukan untuk menyengsarakan, tetapi untuk menghapus dosanya, mengangkat derajatnya, memberinya pahala. Itu hikmah. Selama yang mengalami masalah berat itu seorang yang beriman. Sekarang coba tanya, mukmin sakit, menderita, mudarat, tapi bandingkan dengan manfaatnya 3. Dihapus dosanya, diangkat derajatnya, diberi pahala. Diberi pahala para jemaah. Makanya Allah itu kalau sayang kepada hambanya, Allah hapus dosanya melalui sakit sampai dia meninggal tidak bawa dosa. Semakin parah sakitnya, semakin menggorogoti dosanya. Makanya kata Nabi alaihissalam, hatta yalqallahu wa laysa khati'ah. Allah kasih dia sakit. Kenapa? Sebetulnya membuat kita tidak mendapatkan musibah, ya, yang sifatnya menghapus dosa, kalau 3 ini kita lakukan. Apa itu? Taubat, istighfar, amal soleh. Karena 3 ini penghapus dosa. Jadi kalau kita sering bertobat setiap kali berbuat dosa, Allah hapus dosa kita, maka nggak datang penyakit kepada kita. Istighfar, dosa-dosa kecil yang numpuk kita biarkan lama-lama jadi penyakit. Kita perbanyak istighfar. Yang ketiga, amal soleh. Jaga sholat, selalu beramal soleh, berbuat karena Allah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kalau 3 ini kita jaga, maka Allah tidak perlu menghapus dosa kita melalui penyakit. Allah tidak perlu menghapus dosa kita melalui apa? Melalui musibah, persoalan, gitu. Karena tidak semua orang yang soleh, soleha harus dikasih sakit. Dia dihapus dosanya oleh Allah melalui taubat, melalui istighfar, melalui amal soleh. Nah, para jamaah, musibah itu Allah jadikan sebagai penghapus dosa terakhir. Tapi kalaupun dikasih musibah, maka 3 manfaatnya: dihapus dosanya, diangkat derajatnya, diberi pahala. Semakin berat musibah, semakin berat penyakit yang diderita, semakin banyak pahala yang akan dia peroleh. Kata Nabi, targetnya apa? Dia meninggal dunia tidak membawa dosa. Maka dia di alam kubur tinggal menikmati nikmat kubur. Istirahat. Ya, makanya kata Nabi alaihissalam, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri. Allah jadikan kematianku istirahatku dari segala keburukan. Jadi mau kita betul-betul kematian menjadi istirahat kita dari kepenatan dunia, hal-hal yang melelahkan di dunia. Apa sih di dunia nggak buat kita lelah? Apa di dunia ini tidak buat kita lelah? Semua melelahkan. Tidur terus lelah atau tidak? Makan terus lelah atau tidak? Nggak ada. Semua melelahkan. Kalau kita ingin kematian menjadi hal yang membuat kita istirahat, maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena takdir itu hikmahnya, keadilannya. Kalau ada orang mengalami kesulitan, masalah, itu karena apa? Karena dosanya. Berarti keadilan dong. Keadilan. Tapi saya mau nanya Ustaz, kok Nabi sakit? Nah, jawabannya gimana? Kalau muslim, manusia biasa sakit karena dosa. Tapi kalau Nabi sakit bukan karena dosanya, karena Nabi tidak punya dosa. Kalau Nabi sakit, Nabi cerai, Nabi memiliki anak durhaka bukan karena dosanya, tapi karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Jadi pada hak Nabi, kalau mereka mengalami persoalan dalam hidup, berarti untuk mengangkat derajat. Kalau kita apa? Kalau mengalami musibah, untuk menghapus dosa dan juga mengangkat derajat dan memberi pahala. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.